Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar mengenai metodologi riset di bidang teknik elektro. Jadi setelah kita belajar mengenai bagaimana kita mencari research questions, kemudian kita menentukan tujuan riset, kita menentukan scope penelitian, dan juga rumusan masalah, maka pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai metode research, atau kita juga bisa dalam hal ini adalah bagaimana sih sebenarnya engineering design process yang biasanya atau yang standarnya ada di sebuah research di bidang keteknikan. Jadi engineering design adalah proses untuk devising a system, component, or process to meet a needs. Jadi kita butuh masalah ya, atau kita butuh mengobservasi apa sih kebutuhan yang ada di masyarakat. Setelah itu kita membuat sistem, komponen, atau proses sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, untuk mengerjakan itu, maka kita butuh mengaplikasikan science maupun mathematics ya, untuk menganalisis kemudian mencari solusi dari masalah-masalah atau kebutuhan yang muncul di masyarakat. Nah, untuk mengerjakan itu, maka kita membutuhkan ada tujuan dari research kita, kemudian kita melakukan sintesis data, analisis, construction itu bisa membuat prototype, membuat alat, simulasi, dan seterusnya, testing, kemudian kita melakukan evaluasi dari solusi yang kita tawarkan. Jadi ini ada perbedaan antara bagaimana engineering problem sama science problem. Jadi kalau engineering problems biasanya problem statement-nya itu ambigu, incomplete. Jadi tidak pasti, karena kita biasanya mengobservasi di masyarakat. Kemudian solusinya biasanya kita tidak butuh solusi yang unik atau kompleks, jadi solusinya itu banyak. Dan biasanya yang paling membedakan adalah solusi di bidang keteknikan itu biasanya mengintegrasikan banyak keahlian atau banyak bidang-bidang ilmu, dibandingkan dengan science problem yang biasanya dia membutuhkan unique solutions. Kemudian biasanya solusi itu hanya di-provide oleh satu bidang yang tertentu, bidang yang khusus. Ini yang membedakan antara engineering design process sama science design process. Kemudian inilah misalnya typical design problem yang ada di keteknikan. Misalnya, design a system for lifting and moving loads of up to 5.000 lb in a manufacturing facility. The facility has an obstructed span of 50 feet. The lifting system should be inexpensive and satisfy all relevant safety standards. Jadi memang terbuka ini ya. Masalahnya itu terbuka. Jadi kita bisa selesaikan problem ini dengan banyak solusi, dan kita membutuhkan banyak keahlian untuk menyelesaikan ini. Tidak hanya keahlian di bidang misalnya electrical ya, untuk lifting sama moving loads, tapi kita juga butuh desainnya, nanti desain gedung, desain liftnya seperti apa, kemudian akan disamakan atau diseragamkan, ditemukan atau diseragamkan ya dengan desain bangunannya. Seperti itu membutuhkan keahlian dari bidang yang lain. Oke. Nah, ketika kita belajar engineering design process, maka kita biasanya akan membangun kreativitas. Kemudian biasanya kita juga akan lebih terbuka, solusi-solusi yang akan kita tawarkan, kita lebih open minded. Kemudian kita menggunakan banyak desain teori sama metode, dan kita harus memformulasikan desain problem statement dan specifications, kemudian juga
mempertimbangkan banyak solusi dan feasibility. Oke. Jadi dalam kita belajar engineering design proses, maka kita belajar bagaimana mengaplikasikan dan mengetahui proses produksi. Kemudian memahami saat ini engineering design yang sedang berjalan seperti apa. Dan juga biasanya kita membuat deskripsi sistem kita secara detail. Dan juga memperhatikan konsen-konsen yang lain, misalnya seperti economic factors, kemudian safety, reliability, dan seterusnya. Nah, biasanya seorang engineer itu dia ada beberapa hal yang menjadi ciri seorang engineer, yaitu yang pertama adalah dia menempatkan etik dan moral di atas segalanya. Kemudian dia adalah sebuah team players ya, dan mengikuti deterministic design proses, mengikuti jadwal, mendokumentasikan pekerjaannya, dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi secara umum sebuah desain proses itu yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan siapa sih customer-nya, dan apa sih kebutuhan dari customer-nya. Kemudian membangun desain kriteria sama constraint, dan selanjutnya adalah mengevaluasi solusinya, alternatif masalahnya. Alternatif untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian membangun prototype. Setelah itu mengevaluasi prototype sesuai dengan kriteria desain yang awal dilakukan. Kemudian menganalisis hasil desainnya, bahkan mungkin meredesain dan meretest. Dan terakhir melakukan dokumen specification, drawing, kemudian dibuat. Jadi secara umum ketika itu dirangkum jadi seperti ini: identify a need, establish design criteria sama constraint, kemudian evaluate alternatif, membangun prototype, test, and evaluate against design criteria. Jadi setelah membangun prototype, mengevaluasi hasil prototipenya, kemudian dibandingkan lagi dengan kriteria sama constraint-nya. Kemudian menganalisis lagi, redesign, retest, kemudian terakhir adalah mempublikasikan atau menuliskan hasil desainnya. Jadi stage ini ada secara umum stage-nya seperti ini. Stage pertama adalah identifikasi masalahnya, kemudian yang kedua adalah problem solving, konsep sama idenya, kemudian compromise solusinya, kemudian membuat prototyping model di keempatnya, dan yang terakhir adalah yang kelima adalah production and working drawing. Setelah itu dibuat dokumen dari desain produknya. Nah, sebuah desain ini merupakan sebuah proses yang berulang, yaitu iteratif proses. Jadi biasanya dimulai dari kebutuhan, ada masalah, di situ kita membangun desain kriteria, setelah itu kita bangun prototipenya, setelah itu kita redesign atau kita tes, kita bandingkan dengan desain kriteria, kemudian kita jadikan dia sebuah produk, dan terakhir kita tuliskan dokumentasikan produk kita, dan itu kita rilis biasanya untuk manufacturing atau production. Oke. Jadi ketika kita maka engineering design proses merupakan sebuah proses iteratif. Ya, ini masih seperti yang tadi yang disampaikan, apa sih kebutuhan dari customer-nya atau opportunity-nya seperti apa. Setelah itu kita definisikan problem definition sama specifications. Setelah itu kita buat data information collection untuk mencari solusinya. Jadi ini sebenarnya yang di sini adalah untuk mencari solusi dari problem definition atau specification yang kita buat. Setelah itu kita bangun dari beberapa solusi yang kita temukan, kita bangun alternatif desainnya. Setelah itu kita evaluasi desainnya, dan kita cari apa sih yang paling optimal desainnya, kemudian kita implementasikan optimal desainnya di langkah yang terakhir.
Oke, ini yang tadi. Oke, jadi yang pertama kebutuhannya, sebenarnya ini juga kita sudah bahas ya ketika kita membahas mengenai bagaimana cara membuat research question yang bagus. Jadi memang research question yang bagus harus berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan problem yang memang muncul, tidak problem yang dibuat atau dikarang-karang. Kemudian yang berikutnya ya ini desain kriteria. Setelah kita menentukan atau mendapatkan kebutuhan dari customer, jadi kita menentukan kriteria sama constraint-nya mau seperti apa, baik dari sisi estetik, geometri, physical features, performance, input output, user environment, usability, sama reliability. Nah, ini ada beberapa desain constraint yang mungkin muncul. Yang pertama adalah cost-nya. Apakah dengan solusi yang kita tawarkan cost-nya seperti apa. Kemudian time-nya, waktu untuk memproduksi atau memproduksi prototype itu. Kemudian knowledge-nya, bagaimana untuk membangun solusi itu, membangun prototype itu, apakah knowledge yang kita punya sekarang itu cukup. Kemudian legal, etiknya seperti apa, physicalnya juga. Size, weight, power, durability-nya seperti apa. Karena kita tidak mau akhirnya nanti memberikan solusi yang itu tidak reliable ya, tidak dibutuhkan dan tidak handal, tidak cocok, malah justru akan memberatkan orang yang mempunyai masalah dan seterusnya. Kemudian natural, topografi, climate research juga penting. Kemudian company practice. Nah, setelah kita menentukan desain kriteria, langkah berikutnya adalah kita evaluate alternatif. Jadi biasanya kita bisa mendapatkan alternatif ini dengan melakukan studi literaturnya. Tidak hanya di jurnal atau conference, tapi juga kita bisa lakukan atau kita bisa searching di website ya. Setelah itu kita berusaha untuk improve apa yang sudah dikerjakan. Dan untuk membangun prototype biasanya kita punya beberapa alternatif ya, baik itu kriteria maupun constraint-nya. Jadi itu akan menjadi ini prototype kita, tidak hanya satu. Jadi itu menjadi beberapa alternatif yang sesuai dengan constraint atau spesifikasi yang memang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan dari customer-nya. Nah, setelah kita lakukan, untuk mengevaluasi beberapa alternatif tadi, kita bisa melakukan simulasi. Jadi kita lakukan simulasi berdasarkan alternatif solusi yang tadi. Kita pilih alternatif solusi yang memang paling mendekati desain kriterianya. Nah, itu yang akan kita nanti bangun menjadi suatu prototype. Nah, base design yang tadi dari beberapa alternatif itu kita jadikan prototype. Kita pilih desain yang paling terbaik, yang paling sesuai dengan kriterianya. Nah, kita perlu mendemonstrate atau menunjukkan trade-off-nya, analisis di antara kriteria sama constraint-nya. Kemudian juga cost ya, life cycle itu juga selalu jadi pertimbangan kita. Kemudian risk overbuilding-nya juga, bagaimana kompleksitasnya, cost-nya, time, resource-nya, dan seterusnya. Nah, setelah kita bangun simulasinya, maka dari simulasi kita tentukan base design-nya, kemudian kita implementasikan base design tadi dalam simulasi menjadi suatu prototype. Nah, ini akan mereduksi timing ya, akan membuat waktu kita membuat prototype itu lebih efektif, karena kita tidak perlu membuat banyak prototype ya. Jadi kita dari base design yang sudah kita simulasikan, kita bangun prototype-nya. Dan ini merupakan langkah awal sebelum kita nanti melakukan desain produksi. Nah, biasanya dengan prototype ini kita bisa mengukur apakah nanti hasil prototype-nya itu sesuai dengan desain kriterianya atau tidak. Kemudian bagaimana perbandingan antara prototyping itu dengan simulasi. Oke, jadi kita perlu mungkin melakukan banyak penyempurnaan ketika kita membangun prototype. Jadi tidak hanya bisa melakukan satu desain, tapi kita perlu redesign dari prototype yang kita buat sampai memang itu
sesuai dengan desain kriteria dan kebutuhan customer. Kemudian setelah kita jadi prototipenya, maka kita perlu tes ya. Kita perlu melakukan evaluasi, kemudian mengoptimisasi desain sesuai dengan kita bandingkan dengan constraint sama kebutuhan dari customer-nya. Dan kita juga perlu meng-create test plan-nya. Kira-kira mau planning testnya seperti apa. Kemudian kita juga perlu mengevaluasi atau meng-tes ya sesuai dengan kondisinya. Jadi ya memang sesuai dengan kondisi yang nanti ketika solusi itu dijalankan gitu. Tidak hanya kondisi ideal, tapi kondisi-kondisi yang non ideal juga perlu kita jalankan di situ. Oke, jadi good test plan good test plan itu show what test, expected result, how to test, and what analysis will be. Jadi perlu kita mempertimbangkan itu semua. Kemudian setelah kita lakukan tes, kita mungkin perlu redesign karena dari hasil tes mungkin ada beberapa hal yang belum sesuai dengan desain kriterianya, belum sesuai dengan kebutuhan customer yang mungkin kita perlu redesign. Dan setelah redesign beberapa kali kita tes sampai hasilnya memang sesuai dengan kriteria sama kebutuhan dari customer-nya. Terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah dokumentasi. Jadi di dokumentasi kita akan menuliskan seluruh hasil temuan yang kita lakukan, riset yang kita lakukan. Baik itu drawingnya, prototyping, gambar prototypingnya, kemudian test plan-nya, resultnya, hasil pengetesannya, kesimpulannya, dan apa sih yang kita bisa pelajari dari riset ini. Nah, ini berguna nanti untuk future works. Jadi things learned ini memang sesuatu yang sangat penting kita tuliskan dalam dokumentasi karena ketika nanti kita redesign atau ada orang lain ingin meredesain produk kita, itu kita bisa belajar dari apa yang sudah kita lakukan ketika kita melakukan research ini. Nah, akhirnya terakhir kita bisa membuat tadi ya dokumentasi itu nanti kita perlu membuat memang model akhir ya dari banyak sisi gitu ya sehingga orang nanti ketika ingin melakukan manufacturing production dia akan mudah untuk melakukannya. Misalnya ini sebagai produk sketch seperti ini atau other drawings ya misalnya untuk IC dan seterusnya. Jadi itu kira-kira beberapa satu model research plan dari awal sampai akhir yang biasa dilakukan di bidang keteknikan. Jadi dimulai dari observasi, menemukan masalah, mencari kebutuhan dari customer-nya, kemudian setelah itu kita berangkat ke mencari alternatif solusinya dengan kita melakukan studi literatur, kemudian kita melakukan simulasi untuk menentukan dari beberapa alternatif solusi yang sudah kita dapatkan dari literatur review, mana sih yang paling bagus ya. Setelah itu kita lakukan prototyping, kemudian mungkin kita perlu redesign, setelah itu kita tes ya. Dari tes itu kita dapat satu produk akhirnya yang sudah memenuhi kriteria dan kebutuhan customer-nya. Setelah itu kita dokumentasikan. Nah, dokumentasi itu tadi menyangkut banyak hal, tidak hanya dari desain kita, dari gambar yang desain kita yang siap untuk produksi, tetapi juga apa saja yang terkait dengan desain kita, bahkan sampai hal-hal yang kita pelajari selama riset itu perlu kita sampaikan sebagai bahan pembelajaran bagi orang yang akan melakukan riset berikutnya supaya tidak melakukan kesalahan yang serupa. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di Engineering Design Process kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.